Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik semua ya. Oke, sebelum Mister awali pembelajaran Al-Quran hadis, sejenak kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Baik, untuk memulai pembelajaran Al-Quran hadis ini, terlebih dahulu Mister akan sampaikan tentang tema yang akan kita pelajari hari ini. Memang sebelumnya kita sudah masuk ke tema seperti yang akan Mister sampaikan, yaitu tentang qalqalah lama. Dan memang untuk qalqalah ini berurusan dengan tata cara pembacaan Al-Quran, ada di dalam hukum tajwid. Untuk itu Mister sangat hati-hati mengajarkannya, karena kalau misalnya kalian mempelajari hukum tajwid tanpa ada gurunya, nah berarti gurunya itu siapa? Nah, selain guru yang di hadapan kita, yaitu syaitan. Artinya bisa jadi kalian salah belajar atau salah mengambil kesimpulan dalam materi. Untuk itu sebenarnya kalau misalnya untuk hukum tajwid ini kita langsung praktek, dikarenakan untuk masa pandemi ini, nah kita harus mengharuskan pembelajaran kita jarak jauh, tapi tidak masalah, tidak menjadikan kendala untuk kita belajar. Mudah-mudahan sedikit apa yang Mister sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentang qalqalah. Apa itu qalqalah? Nah, qalqalah ini ada di dalam hukum ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana baik dan bagusnya bacaan dalam Al-Quran. Tahapan demi tahapan ya. Ketika kalian belajar alif-alifan dalam Iqra sampai dengan Iqra 6. Nah, di situ setelah Iqra 6, kalau misalnya di Jama sampai An-Naba, setelah selesai ke Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran ini kita kalau misalnya sudah lancar dan sudah bisa, wajib untuk kita belajar ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid ini ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ini barang siapa di antara kampung di tempat tersebut hanya satu orang yang mempelajari ilmu tajwid, nah itu bisa menggugurkan dosa yang lainnya. Artinya bagaimana? Kalau misalnya tidak ada yang belajar ilmu tajwid sama sekali di satu daerah tersebut, artinya satu daerah tersebut akan berdampak mendapatkan dosa. Oke, qalqalah menurut bahasa artinya memantulkan, sementara menurut istilah qalqalah adalah bunyi pantulan yang terjadi pada salah satu huruf yang 5 huruf qalqalah ketika dalam keadaan sukun, mati atau diwaqafkan. Berapa hurufnya? Yaitu ba, jim, dal, to, dan juga qaf. Nah, ingat ya, ini adalah huruf qalqalah dan pengertian dari qalqalah. Nah, di sini Mister akan membahas tentang bagaimana cara penempatan qalqalah. Jadi qalqalah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu qalqalah sugro, dan yang kedua adalah qalqalah kubro. Oke, nah ini adalah posisi qalqalah kubro. Perhatikan hurufnya ya. Yang 5, ba, jim, dal, to, po. Nah, ini. Nah, tadi kan sama tuh. Ada huruf qalqalah di sini tuh. Ini huruf qalqalah qaf. Ada lagi di tengah ada ya ini. Tapi bukan ini ya.
Kalau ini kalau misalnya qalqalah di tengah yang tadi berarti qalqalah sugro. Nah, ini letaknya di sini tuh yang diberi garis bawah. Khalaq tuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuh, berhenti. Tuh, muhit. Jadi walaupun ada tanda baca fathah, domatain, tetap kalau misalnya di ujung ayat, di akhir ayat itu harus dimatikan atau disukunkan. Muhit. Pantulkan. Watab. Buruj, seperti itu. Coba kita masuk ke ayat. Nah, di sini ada surat Al-Balad ya. La tuh. La simu, la simu. Nah, ada huruf qaf nih yang mati. Nah, posisinya harus mati ya. Posisi huruf qalqalah itu harus mati kalau misalnya itu masuk ke dalam huruf qalqalah. Kalau misalnya la ada tanda bacanya berarti bukan qalqalah, walaupun itu huruf qalqalah. La tuh, la dipantulkan. Simu bihadzal balad. Tuh, ini kan ada patahnya, Mister. Tapi walaupun ada kasrohnya, ada tanda bacanya, karena ini di akhir ayat masuk ke dalam huruf qalqalah. Bedakan. Kita mencari perbedaan. La uqsimu. Nah, la uqsimu disebut qalqalah sugro karena huruf qalqalah ada di tengah ayat, belum ke akhir. Nah, ini balad, bihadzal balad. Tuh. Ini masuk ke dalam qalqalah kubro. Karena qalqalah kubro ini huruf qalqalah ada di akhir ayat. Wantahillum bihadzal balad. Nah, ini posisinya di akhir, di tengah ayat. Berarti masuknya qalqalah kubro. Wa walidiu. Nah, ini kan huruf dal ini huruf qalqalah. Sebenarnya ini kan huruf qalqalah, kenapa bukan qalqalah sugro? Tidak termasuk karena posisi hurufnya itu ada harokat, ada tanda baca, yaitu kasroh tain. Tidak termasuk huruf qalqalah atau qalqalah sugro, bukan. Walad. Nah, ini baru walaupun ada tanda baca tapi dia di akhir, ini adalah qalqalah kubro. Laqad. Nah, laqad tuh huruf dal mati, itu ada sukunnya kan, tanda bulatnya. Nah, ini masuk ke dalam huruf qalqalah sugro. Khalaq. Nah, khalaq tuh. Khalaqnal insana fi kabad. Ini masuk ke dalam huruf qalqalah kubro. Ayah sabu alayak. Nah, ini qalqalah sugro kan di tengah kalimat ya, huruf qaf. Ahad. Nah, ini di akhir ayat berarti qalqalah kubro. Yaqulu ahlak. Nah, ini kok ada sukunnya? Bukan huruf qalqalah, bukan termasuk qalqalah sugro, bukan, karena kaf ini bukan huruf qalqalah. Malalu bada. Nah, ini bukan huruf qalqalah karena beda hukum tajwid, walaupun ini di akhir ayat huruf qalqalah tapi bukan termasuk huruf qalqalah. Ya ayah sabu alam yarahu ahad. Ini qalqalah kubro. Seperti itu ya. Jadi yang membedakannya adalah qalqalah sugro ini di tengah ayat, qalqalah kubro ini di akhir ayat, seperti itu. Kita harus menghafal huruf qalqalahnya. Baik, untuk memahami lebih lanjut huruf qalqalah ini atau memahami huruf tentang qalqalah sugro dan qalqalah kubro itu secara biasa. Latihan mana nih huruf qalqalah? Apakah huruf qalqalah ini termasuk ke dalam huruf qalqalah sugro atau kubro? Nah, di situ perlu latihan yang Mister sampaikan tadi supaya kalian bisa memahami membedakan antara qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nah, sekian untuk penjelasan hukum bacaan qalqalah.
sugro ataupun kubro. Mudah-mudahan bisa kalian praktekkan di keseharian dan dalam bacaan Iqra maupun Al-Quran. Rupanya cukup sekian pembelajaran yang Mister sampaikan untuk hukum qalqalah. Sekian dari Mister. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.